persoalannya itu kita available nggak alatnya gitu. Tapi itu sebagai informasi ada tes minat yang lain dan akan menyenangkan kalau teman-teman baca terus kemudian teman-teman compare bedanya sama yang ada kita pegang, kita gunakan ada itu apa gitu. Kalau dari kaitannya dengan pendidikan psikolog ya, kalau kaitannya dengan pendidikan psikolog, terus yang selain diakui atau kemudian yang menjadi standar minimal kurikulumnya dari AP2TPI, itu untuk tes minat itu memang di Holland dan RMIB gitu. Adapun yang lain artinya itu sangat tidak dibuka, hanya saja kalau mungkin ke depan itu nanti bisa terpenuhi dari dukungan ilmiah dan sebagainya, kita bisa mengumpulkan itu akan baik juga untuk wawasan mana yang lebih presisi. Karena sebetulnya kalau asesmen itu kan kita nyari mana yang lebih presisi ya, atau bagaimana itu bisa mengukur gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, jangan takut untuk mencari alat-alat tertentu gitu, nanti kita bisa discuss gitu, ini bisa nggak Ibu ya diambil kayak gitu nggak apa-apa gitu. Terus bisa digunain nggak ya gitu, tapi memang kalau standarnya gitu itu memang di SDS ini dan KUDER. Sebetulnya kenapa SDS ini ya, karena kalau teman-teman cari jurnal yang membahas lebih banyak SDS ini daripada jurnal yang bahas EAS gitu. Masih agak susah nyari jurnal yang membahas EAS karena memang alat tes ini memang agak susah ya, penelitiannya tuh kayak enggak sebanyak kalau variabel-variabelnya gitu. Jadi biasanya di publikasi itu kan memang perangkat psikometris dan sebagainya. Nih alat tes ini tidak sebanyak itu. Teman-teman boleh nyari untuk grafis Wartek itu juga, kalau nyari jurnalnya tuh tidak mudah gitu. Nah ini juga, tapi si SDS Holland ini lumayan dibandingkan sama EAS gitu. Kalau EAS sulit, tapi kalau ini lebih mudah atau lebih banyak. Oke, ini sejarahnya. Jadi ini yang namanya Holland ya, Holland nama orang ya teman-teman, bukan bakery ya. Itu juga nama orang, bakery. Kalau yang ini John Holland lah gitu, yang bikin alat tes SDS dengan segala ini ya. SDS nanti akan banyak, silahkan bisa di browsing SDS itu ada macamnya apa aja gitu, banyak teman-teman macamnya. Ada yang kemudian mengkhususkan itu untuk asesmen di mana setting apa. Nah, untuk Holland ini berdasarkan dari teori pengalaman pribadi. Beliau dulu tentara, kemudian menjadi dosen dan kemudian akhirnya menjadi ahli career advisor. Kok bahasanya sih gitu, career advisor sih kalau bahasa di literaturnya. Kemudian dari pengalamannya dapat menentukan bagaimana individu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tipe vokasional. Nah, ini agak lucunya, bukan lucu sih saya bilang, kok saya sih bilangnya menarik aja deh. Si SDS ini kan kayak kepribadian ya, tipologi. Aduh, ya ampun, ini piye to mahasiswa iki. Aduh. Maaf teman-teman, ini tiba-tiba mahasiswa ngeluh, lalu kemudian sudah dijanjikan dengan dosennya nyariin, mahasiswanya hilang. Aduh,
Terdistraksi sekali saya hari ini. Oke, jadi si Holland ini apa namanya yang menarik atau yang uniknya adalah kalau tes-tes yang lain itu adalah teori secara umum, tes intelijensi seperti itu atau tes minat. Nah ini tuh minat itu dikaitkan dengan apa dia bilangnya tipe vokasional tipologinya. Jadi kayak kepribadian gitu, kayak mirip teori-teori kepribadian. Karena kalau menurut si Holland ini begitu, jadi dalam minat itu ada pilihan vokasional itu sebagai ekspresi dari kepribadian. Makan tadi di awal si bakat itu ada kepribadian juga yang berkontribusi sebagai bagian dari untuk apa career counseling gitu atau career planning itu akan ada kepribadian juga gitu. Beberapa psikolog akan lebih mantep gitu atau lebih mantep kalau misalnya ada bakat, minat, dan tes kepribadian. Tapi beberapa yang lain menyebutkan kalau tes minatnya pakainya Holland gitu, sebetulnya nggak usah pakai tes kepribadian karena si Holland sendiri secara teori dia mengangkat atau mengusung bahwa minat yang ada di subtesnya Holland itu memang dibangun dari teori-teori kepribadian karena teorinya dia adalah bahwa pilihan-pilihan vokasional yang ada di Holland itu adalah ekspresi dari kepribadian gitu. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman mau memilih mau tes minat yang mana, implementasinya adalah dengan pendapat-pendapat tersebut. Kalau teman-teman pakai RMIB misalnya, dia tidak dibangun dari teori-teori kepribadian, maka perlu untuk kemudian ada tes kepribadian. Barangkali mau pakai PPS gitu. Tapi kalau misalnya, aku tes minatnya pakai Holland sih gitu. Nah kalau pakai Holland, sedangkan Holland sendiri sudah dibangun dari teori-teori kepribadian, maka sebenarnya cukup dengan tes bakat dan tes Holland saja begitu. Lah tapi Bu, saya kok belum mantep ya Bu. Lah nek masalah mantep itu nanti adalah keyakinan teman-teman akhirnya gitu. Kalau mau double lebih mantep ya tetap pakai tes kepribadian, ya enggak apa-apa gitu. Akhirnya tidak dimasalahkan. Itu ceritanya. Jadi kalau kembali lagi kalau teman-teman saya pakai Holland Bu, ya udah sepertinya nggak pakai, bukan sepertinya apa nggak pakai tes kepribadian ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pakai RMIB sangat disarankan disokong dengan tes kepribadian juga. Nah inventory minat pada dasarnya juga inventory kepribadian. Nah ini loh kenapa kok si Holland ini nggak pakai tes kepribadian, sepertinya udah bundling atau sudah include karena si tesnya Holland ini memang dia dibangun dari itu. Itulah kenapa kita perlu untuk belajar tes ini dibangun dari teori apa. Ya kayak gini nih. Kemudian nah alasannya kenapa kok itu adalah tes kepribadian juga dari tes minat, karena ketika memilih sesuatu pekerjaan menurut Holland itu juga didasarkan dari pengetahuan kepribadiannya dan bakat-bakat tertentu. Maksudnya bakat-bakat tertentu adalah ketika misalnya kita milih, saya mau jadi dokter, dia menakar diri gitu loh. Selama ini prestasinya bagus, terus kok ngerjain soal-soal yang kaitannya sama biologi, apa saya mampu begitu. Saya sih sejauh ini belum pernah ketemu siswa SMA yang pengen jadi dokter dengan nilai-nilai biologi, IPA kayak gitu-gitu, nilainya jelek. Minimal biasa, minimal standar KKM. Itu. Umumnya memang di nilai biologinya itu udah bagus gitu.
jauh dari pertama kali saya ngetes sampai hari ini itu ada kecenderungan begitu. Saya belum pernah ketemu yang misalnya Bu, Mbak, saya pengen sih saya minatnya jadi di bidang kedokteran gitu. Terus habis itu biologinya jelek gitu. Saya belum pernah ketemu sih gitu. Jadi pendapat yang saya temukan di lapangan dengan pendapat bahwa ketika memilih minat tertentu, individu akan mempertimbangkan itu juga. Menurut saya itu make sense gitu. Ya cocok aja gitu. Nah yang saya temui di lapangan juga kayak gitu. Kemudian minat itu juga gaya hidup. Nah yang ini barangkali lebih cocok dengan konteks yang sekarang bahwa tren minat pada bidang pekerjaan tertentu itu juga berkaitan dengan tren yang ada di masa tersebut. Kayak sekarang, kok teman-teman nanya sama anak TK, ini ngomongin minat soalnya ya, minat sama anak TK gitu, cita-citanya jadi apa? Kalau dulu sih ya, zaman saya mahasiswa, kalau nanyain, nggak usah ngomongin zaman saya sekolah ya, kelamaan, zaman saya mahasiswa, kalau saya ketemu anak TK, masih kayak dokter, insinyur tuh udah masih banyak, nggak jauh beda dari zaman saya masih sekolah gitu, nggak terlalu jauh gitu. Meskipun akan ada jenis-jenis spesifik kayak misalnya ingin jadi peneliti itu udah ada zaman saya kuliah. Anak TK tanya gitu. Anak TK sekarang itu pengen jadi apa? YouTuber, gamer, yang itu nggak kepikiran juga dulu sepertinya sama anak-anak TK zaman saya kuliah yang saya sempat berinteraksi gitu. Jadi saya bilang itu yang bagian ini bahwa akan ada tren, lalu kemudian ada gaya hidup yang itu juga mempengaruhi minat-minat pada pekerjaan tertentu. Dan menurut saya masuk akal karena kalau kita kaitkan dengan minat itu juga mempertimbangkan income yang nanti diprediksi akan didapat. Nah, teman-teman juga pasti akan mikir itu gitu. Mungkin tidak banyak yang kemudian kaitan sama pengen jadi nggak ada kan yang pengen jadi nggak ada yang bilang pengen jadi tukang sampah gitu, nggak ada. Padahal kalau misalnya tukang sampahnya bisa diartikan bahwa dia mengelola sampah, sekarang itu teknik lingkungan itu POV-nya itu adalah reusable gitu. Jadi menggunakan sampah-sampah itu menjadi energi-energi alternatif gitu. Pengelolaan sampah secara lingkungan tuh di teknik lingkungan isunya ke sana gitu. Cuman itu kayaknya masih jarang saya temui di anak-anak SMA. Ada setelah ada influencer yang belajar di teknik lingkungan juga. Nah itu lagi ya gaya hidup gitu. Tapi kalau saya ketemu sama anak SMA tuh masih YouTuber, gamer, web developer kayak gitu-gitu, masih di situ sih. Itu selain tadi yang kedokteran, jadi insinyur, geologis. Mungkin sekarang geologi juga mikir-mikir ya, nggak tahu kalau mau di luar negeri ya. Kok di Indonesia, kalau teman-teman tahu sekarang kan penambangan kan juga dibatasin secara ketat gitu, sehingga kabar terbaru nih dalam pekan ini itu di demo di Kalimantan Timur gitu, itu karena pengetatan untuk izin tambang, jumlah yang ditambang, sehingga itu yang tiba-tiba teman jadi nggak fair karena perusahaan-perusahaan tambang milik perseorangan, punyanya Bahlil, punyanya Prabowo itu masih di jalur yang sama, masuk di situ. Tapi kok yang luar swasta-swasta yang lain itu sudah mengakibatkan mereka harus PHK besar-besaran. PAMA di Kalimantan Timur tutup. Itu berita yang paling cukup bombastis di pekan ini. Gitu. Saya keinget efeknya soalnya banyak. Nah kembali lagi di sini tren itu juga akan mempengaruhi minat-minat. Barangkali nanti kalau teman-teman ketemu anak, kebetulan kalau nanti LP3U-nya dapatnya sekolah SMP SMA gitu ya, minatnya akan menarik nih. Ini di mana nih? Akan ada jenis-jenis pekerjaan tren. Nah kembali lagi barangkali kalau ini kaitannya dengan minat itu akan ada informasi, pengetahuan, pengalaman, status dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi juga
kalau si siswa ini dia nggak punya pengetahuan yang cukup gitu, jangan-jangan dia nggak milih jurusan pembangunan wilayah misalnya, itu karena nggak tahu pembangunan wilayah itu akan berada di bidang apa. Terus nggak memilih jurusan ilmu tanah karena nggak tahu ilmu tanah tuh nanti mau ngapain. Nah, tugasnya kita itu juga sosialisasi bagian itu gitu. Atau mendorong mereka untuk exploring di bagian-bagian tersebut. Jurusan tuh banyak. Atau jangan-jangan kita juga nggak tahu gitu. Saya pribadi mengakui bahwa banyak keterbatasan kita, dalam hal ini saya sebagai psikolog, terkait jenis-jenis profesi gitu. Update-nya profesi di dunia broadcasting tuh saya nggak ngerti banget gitu. Saya ketika ketemu klien yang memang minatnya di bidang broadcast, saya browsing gitu. Apa sih floor director tuh ngapain dan sebagainya. Bedanya sama ini dan itu apa gitu. Itu coba saya dalami dan untuk bahan diskusi gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan juga. Nah, dengan jenis pekerjaan sekarang yang model kayak digital marketing dan beberapa turunannya dan kerjaan jenis-jenis remote gitu. Nah, itu juga perlu diberikan wawasan kepada teman-teman siswa SMA, SMP gitu. Itu perlu gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kayak tetangga saya soalnya ada yang nggak pernah keluar rumah gitu. Tapi GoFood sama Shopee Food-nya ada terus tiap hari gitu. Ternyata emang dia kerjanya remote, jadi nggak pernah keluar rumah. Keluar rumahnya liburan gitu. Jadi kok di dalam rumah terus dari pagi sampai sore, tapi memang kayaknya sepi gitu. Tapi sebetulnya tuh GoFood sama Shopee Food-nya ada terus gitu. Nah, itu apa istilahnya? Gaya hidup yang terjadi di akhir-akhir ini gitu. Nah, barangkali itu bisa jadi kajian yang menarik ya. Itu lalu kemudian ada kemiripan yang ditentukan dalam satu kelompok memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja. Nah, Holland itu tidak hanya minat pada jenis pekerjaannya, tapi juga akan mempersepsi dukungan lingkungan pada dia untuk bisa perform secara optimal, pelan-pelan. Jadi Holland juga mengcapture tidak hanya minat individu terhadap jenis pekerjaan tertentu, tapi juga mengcapture persepsi individu terhadap lingkungan kerja yang suportif pada diri individu tersebut untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya pada bidang kerja tersebut. Gitu. Itu ada di soal tes yang akhir gitu. Persepsi itu sebenarnya persepsi individu tentang lingkungannya supaya dia bisa optimal di bidang tersebut. Nah, ini menarik ini, dan itu masih jurnalnya lumayan baru-baru, di atas 2020, lumayan baru yang kaitannya sama ini, persepsi individu terhadap lingkungannya. Inilah si Holland. Cuma secara umum yang akan kita gunakan masih di minat individu gitu. Cuman dia sebetulnya bisa sampai sejauh itu analisisnya gitu. Nah, ini ya, nih yang keenam ya, dia kecocokan antara tipe kepribadian individu dengan lingkungan pekerjaannya yang menjadi aspek itu yang paling kondusif bagi pengembangan karir gitu. Penelitian saya terakhir emang kebetulan belum kita publikasiin karena bingung mau publikasinya gimana, karena sepertinya saya masih butuh waktu untuk semedi kalau untuk publikasi ini. Itu penelitian saya yang saya bikin sama Bu Kinai sama Bu Ufi. Kebetulan ada dosen namanya Bu Ufi, kebetulan pas kita mau publish Bu Ufinya lanjut kuliah ke Australia, jadinya jadi kita tunda akhirnya publikasi ini karena sepertinya beliau yang paling paham dengan perhitungan-perhitungan analisisnya yang lebih tajam. Saya dan Bu Kinai masih menunggu itu gitu, karena kita pernah bikin penelitian dan itu kaitannya dengan persepsi individu pada lingkungan terkait dukungan lingkungan tersebut pada dirinya gitu. Angga Riwa ternyata analisisnya lumayan lebih dalam, artinya kami harus data kuantitatif, harus ada kualitatif yang lebih dominan.
Ini pendekatan interaktif tipologinya Holland, ada kepribadian individu, pilihan gerak individu, dan lingkungan kerja. Itu ya. Jadi tadi yang persepsi, yang lingkungan kerja, terus kemudian ini persepsi yang kerja, terus kemudian ada karir, stabilitas dan transisinya, ada norma perubahan sosial. Yang ini nanti bisa dibaca dulu teman-teman. Nah, yang mau saya highlight bagian ini, tipologi Holland itu ada perkembangan tipe kepribadian, di mana ada pengaruh keluarga. Nah, yang perlu dicek itu kenapa kalau di Holland itu ada identitas, kalau teman-teman memperhatikan selain identitas diri, ada di situ minatnya, di situ pekerjaan orang tua gitu. Nah, kenapa itu menjadi perhatian pada Holland? Karena di teorinya Holland, di tipologinya dia menyebutin bahwa ada pengaruh keluarga membentuk kepribadian individu, dan kepribadian itu yang kemudian mendorong individu memilih minat-minat tertentu. Kayak gitu. Jadi penting bahwa ayah ibunya kerjaannya apa sih gitu. Asumsinya bahwa dengan si anak dibesarkan oleh ayah ibu dan dengan pekerjaan tertentu, itu akan membuat anak terpapar. Itu yang disebut dengan pengaruh keluarga. Misalnya ayah ibunya di bidang kesehatan, maka si anak ini juga terbiasa dengan pola pikir ayah ibunya, kemudian kebiasaan dengan mungkin jam kerja ayah ibunya. Jadi membuat anak ini terbentuk bahwa memang beginilah seharusnya berlaku gitu. Itu yang kaitannya dengan pengaruh keluarga. Kemudian ini orang tua juga menurunkan karakteristik dan kemudian kebiasaan juga, lifestyle. Nah ini yang kaitannya kenapa kok diminta jenis pekerjaan orang tua di situ. Kemudian ini tipenya, kayaknya kemarin saya lihat di glassboardnya udah ada yang gambar-gambar kayak gini. Nah ini bentuknya, kemudian ini detail-detailnya. Ini insya Allah dibaca aja, karena ini gambaran sih, lebih ke gambaran. Nanti silahkan bisa disampaikan ke saya yang mau. Nah ini tidak harus ya, ini tuh kayak informasi yang pernah dilakukan oleh si peneliti terkait jenis pekerjaan apa yang lebih dominan. Sepanjang yang saya tahu, si Holland ini tidak pernah ada yang cuma satu tok gitu. Misalnya Budika itu tipologinya investigatif tok, enggak. Tapi kita ngomong yang dominan gitu. Jadi artinya akan sama, tapi akan ada banyak, masya Allah, beberapa, tapi itu kombinasi gitu. Jadi mungkin investigatif konvensional sama sosial, tapi yang dominannya investigatif misalnya kayak gitu. Itulah kenapa di Holland itu teman-teman kan akan menghitung mana huruf yang dominan, jumlahnya berapa kayak gitu. Jadi kombinasi itu ada, tapi mana yang lebih dominan gitu. Gitu sakjanya.
Nah, itu misalnya kayak realistik, itu beberapa jenis pekerjaan yang realistik di situ, vete investigatif di situ, terus artistik, sosial, konvensional, dan enterprising. Jadi masing-masing ada di sana. Gitu teman-teman. Mungkin kemarin scoringnya juga sudah dilakukan. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan teman-teman kaitannya dengan Holland ini. Saya pengen nanya sih Bu, Silakan. kenapa di Holland itu kan kemarin scoringnya tuh ada 3 Bu ya, Betul. kayak kalau saya itu SCE. Nah kenapa nggak cuma satu aja yang berdiri gitu loh? Misalnya dia realistik ya realistik aja, artistik ya artistik aja. Kenapa harus ada kombinasi? Ya, kalau kita menilik teorinya, Mas, maka bahasanya dia itu memang tidak cuma satu gitu. Dia mengatakan bahwa bahwa karena minat itu nanti akan dipengaruhi dari mana ya tadi? Bukan ini. Ini mana? Oh, bukan ini ya. Sik. Karena dia akan ada yang mempengaruhi begitu dari tadi ya, dari bahwa itu dari keluarga, dari informasi yang dia miliki, itu kemudian akan dari beberapa hal kemudian membentuk sesuatu begitu. Jadi dia memang tidak dari awal tidak menyebut bahwa akan hanya ada satu yang paling dominan kayak gitu, atau yang paling skornya paling tinggi gitu, karena mungkin nanti pada praktiknya akan ketemu yang skornya sama-samaan gitu. Misalnya realistis sama investigatifnya sama-sama skornya sama gitu, sehingga kita ini mau realistik atau investigatif ya gitu. Sehingga kalau kami sebagai yang menginterpretasi akhirnya karena nanti Holland itu akan ada kombinasi 3 untuk pemilihan karir yang disarankan. Jadi ya udah yang kaitannya dengan realistik dan investigatif ini memungkinkan buat dia. Kok dari teori gitu sih Mas, dia nggak ada sebut kalau misalnya ini, dia lebih mengatakan bahwa ini ada kombinasi gitu. Karena ekspresi kepribadian, jadi dia kombinasi dari beberapa hal, dari minatnya, dari pengetahuannya, dari kepribadian, dari bakatnya, sehingga memungkinkan itu akan ada beberapa pilihan gitu. Karena memang orang juga nggak ada yang terdiri dari satu minat saja gitu, atau bakatnya cuma satu aja, itu juga enggak juga gitu. Itu arahnya ke sana sih. Jadi kalau pemahaman saya gitu, karena dia emang dari awal memang menyebutkan bahwa tidak hanya ada satu sumber yang membuat dia mengarah pada satu hal, maka dimungkinkan akan ada banyak kombinasi-kombinasi yang ada gitu. Gitu sih Mas. Karena kan itu yang bikin kadang pertanyaan di kasus yang banyak itu kan misalnya ke satu dan kedua itu sama skornya, atau satunya sudah fix tapi yang 2, 3 sama skornya kayak gitu. Itu akan ketemu yang seperti itu gitu. Jadi secara umum di lapangan nggak akan nggak akan cuma satu tok gitu memang. Kembali lagi ini milih ya, soalnya milih. Gitu Mas. Asesmennya ini kan inventory ya, inventory itu milih soalnya. Kok dari segi asesmennya ya, cara mengumpulkan responnya. Kalau misalnya bakat itu mungkin lebih ketat strict itu karena dia mengukur kemampuan. Jadi ada soal yang dikerjakan itu kayak dikotomis akhirnya bener salah gitu. Tapi kalau si minat ini kan milih, soalnya dia milih
saya suka warna merah tapi juga saya suka warna hijau gitu. Itu sangat memungkinkan terjadi. Sehingga memang minat ini akan berbeda cara responnya dengan si bakat gitu. Saya sih memahaminya kayak gitu. Cuman penjelasan detail seperti menjawab pertanyaannya Mas nggak ada yang jawab gitu. Tapi dari yang saya baca sih saya memahaminya kayak gitu Mas. Gitu. Tapi nanti ketemunya akan gitu Mas, akan ketemu yang kombinasi-kombinasi yang double-double samaan gitu. Gitu. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain. Integrasi. Oke, ada lagi teman-teman? Tidak ada. Sekarang kita ke laporan nanti yang akan perlu dibuat ya. Jadi